Halo semuanya, kembali lagi di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah film yang pernah di-request oleh salah satu sahabat kita di kolom komentar, berjudul Last Sunrise. Adalah film fiksi ilmiah Tiongkok yang rilis di tahun 2019, disutradarai oleh Wen Ren, dengan naskahnya ditulis oleh Lily dan Yan Kang Mei. Film yang berdurasi 104 menit ini dibintangi oleh Zhu Zhang, Zhang Ran, dan Wang Dahong. Bercerita tentang sebuah bencana besar yang melanda umat manusia, bahkan mampu melenyapkan seluruh kehidupan di planet bumi. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan kondisi bumi di masa depan, di mana Cina telah menjadi negara yang menggunakan tenaga matahari, sumber energi yang bersih, aman, dan tak terbatas. Dengan matahari, orang-orang bisa terus menyalakan alat-alat elektroniknya siang dan malam. Tidak peduli apapun yang terjadi hari ini, asalkan matahari masih terbit esok pagi, maka semua akan baik-baik saja. Cerita beralih kepada pemuda introvert bernama Sun Yang, seorang astronom amatiran. Dia dibangunkan oleh AI yang bernama Ilsa untuk melakukan hal yang sama semenjak 2586 hari yang lalu, yaitu menganalisa setiap pembaruan data satelit Helios. Dari sana, Sun Yang menemukan sesuatu yang aneh, yaitu hilangnya sebuah bintang dengan kode KIC 846 secara misterius, yang mana sangat berlawanan dengan hukum termodinamika. Oleh karena itu, dalam sebuah acara berita di televisi yang membuka sesi tanya-jawab, Sun Yang berkonsultasi dengan Wang Yun, ilmuwan kaya raya yang berjasa membangun distrik-distrik bertenaga surya di Cina. Tidak hanya mengenai hilangnya KIC 846, namun Sun Yang juga menemukan fluktuasi di cahaya dan gelombang matahari, yang mana ada korelasi 96% terhadap KIC 846. Sayangnya penjelasan tersebut tidak mendapatkan tanggapan serius dari Wang Yun, karena setelah menggelimpangkan dana untuk melakukan pengamatan di luar sana, mereka sama sekali tidak pernah mendengar nama bintang yang disebutkan oleh Sun Yang. Tentu saja pernyataan tersebut membuat Sun Yang merasa kesal, apalagi Wang Yun merendahkannya sebagai seorang peneliti amatir. Siapa yang menyangka, hari itu, secara misterius, matahari sempat berkedip beberapa saat sehingga terjadi gangguan listrik. Tidak ada satu manusia pun yang menyadarinya, karena mereka semua disibukkan dengan barang-barang elektroniknya yang mewah. Hingga pada suatu pagi matahari terbit dalam keadaan terus berkedip, sehingga Ilsa melaporkan bahwa kemungkinan apa yang diperkirakan oleh Sun Yang adalah benar. Satu-satunya solusi saat ini adalah membicarakannya dengan Wang Yun. Dengan alasan KIC 846, mereka pun berhasil terhubung dan sangat mengejutkan. Ternyata selama ini Wang Yun mengetahuinya. Tidak ada yang bisa dijelaskan tentang hal ini. Namun jika memang ini akhir dunia, Sun Yang bertekad mencari cara untuk bertahan hidup. Wang Yun memberikan sebuah koordinat lokasi kediamannya. Karena jika Sun Yang berhasil selamat, maka Wang Yun berharap mereka bisa bertemu. Sun Yang bergegas menuju ke apartemen tetangganya, di mana bisa melihat matahari terbit dengan jelas. Tentu saja hal itu membuat tetangganya, gadis bernama Chen Mu, panik karena mengira Sun Yang berniat jahat. Tiba-tiba saja matahari menjadi semakin redup dan terus meredup hingga akhirnya benar-benar menghilang. Bersamaan dengan itu, terjadi pemadaman listrik di mana-mana selama beberapa menit. Telepon, listrik, koneksi internet, GPS, semuanya menjadi tidak berfungsi. Diperkirakan, tanpa matahari, suhu bumi akan turun menjadi minus 0 derajat Fahrenheit dalam seminggu, dan akan turun lagi minus 100 derajat Fahrenheit dalam setahun. Dengan ini, bumi akan menjadi planet gelap yang membeku. Satu-satunya yang bisa disarankan oleh Sun Yang kepada Chen Mu adalah pergi meninggalkan kota dan berkumpul bersama orang-orang terkasih. Meskipun langit menjadi gelap, tapi seluruh kota masih bisa bertahan selama 1 hari dengan mengambil tenaga cadangan dari baterai. Orang-orang terlihat begitu panik dan bertanya-tanya, kemanakah perginya matahari? Kemanakah perginya sumber energi tak terbatas mereka? Kericuhan pun mulai terjadi ketika uang elektronik menjadi tidak berlaku. Untungnya Sun Yang masih menyimpan beberapa lembar uang kertas, sehingga dia bisa membeli beberapa persediaan dan juga peta. Memiliki benda itu memang sangat menguntungkan di saat-saat seperti ini. Namun di sisi lain juga dapat mendatangkan bahaya. Sun Yang menjadi target perampokan. Kakinya mengalami cedera karena dipukul dengan pipa besi.
tingkat kejahatan pun mulai meningkat. Orang-orang tidak segan untuk melakukan tindak kekerasan, bahkan membunuh demi mendapatkan persediaan makanan. Beruntung dalam keadaan terpojok, Sun Yang mendapatkan bantuan dari seorang gadis yang sebelumnya diberlakukannya dengan ketus. Bahkan, Chen Mu menawarkan pemuda itu untuk pergi bersamanya menggunakan mobil pribadinya, karena seluruh kendaraan angkutan umum tidak bisa beroperasi. Tidak ada pilihan lain bagi Sun Yang selain ikut dengan Chen Mu. Rencana tersebut diketahui oleh para penjahat sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Untungnya Chen Mu dengan cepat berhasil menemukan mobilnya. Lalu mereka pun segera meninggalkan tempat itu. Penyakit introvert Sun Yang sudah benar-benar akut. Walaupun mendapat pertolongan yang begitu berarti dari Chen Mu, dia tetap saja bersikap ketus dan tak bersahabat. Tidak heran, walaupun punya wajah tampan dan otak yang cerdas, di umurnya yang menginjak 25 tahun, Sun Yang masih menjomblo. Parahnya lagi, Sun Yang sempat berniat meninggalkan Chen Mu ketika gadis itu sedang ke kamar kecil. Chen Mu yang mengetahui hal itu hanya bisa diam karena dia sama sekali tidak bisa mengendarai mobil. Ilsa mengarahkan perjalanan mereka dengan menggunakan peta kertas yang dibeli Sun Yang. Rencananya mereka akan lebih dulu menuju ke titik koordinat yang diberikan oleh Wang Yu, baru setelah itu mengantar Chen Mu ke rumah orang tuanya di sektor 2. Melalui siaran darurat, pemerintah mengumumkan bahwa hilangnya matahari masih dalam penyelidikan. Saat ini, protokol darurat telah diberlakukan dan pemerintah akan berupaya untuk mendistribusikan listrik ke 4 distrik utama. Beberapa waktu kemudian mereka pun tiba di sebuah tempat yang terdapat banyak sekali panel surya. Di sanalah seorang ilmuwan miliarder bernama Wang Yun tinggal. Sun Yang dan Chen Mu bertemu dengan sepasang mahasiswa yang sedang menikmati anggur. Dua mahasiswa itu mengaku sebelumnya sedang berjalan-jalan setelah kelas mereka dibubarkan akibat hilangnya matahari. Namun tiba-tiba saja skuter mereka mati hingga akhirnya mereka berlindung di rumah Wang Yun. Chen Mu pun memutuskan untuk menikmati anggur bersama dua mahasiswa itu, tapi tidak dengan Sun Yang. Keadaan ini membuatnya tidak nyaman. Ditambah lagi Ilsa menjabarkan kondisi tubuhnya dengan sangat detail dan itu membuat Sun Yang terpaksa menonaktifkannya. Wang Yun menghampiri mereka untuk minum bersama. Dia menceritakan tentang legenda Ikarus, si manusia burung, yang berambisi terbang setinggi-tingginya hingga mendekati matahari, dan itu membuat sayapnya meleleh. Sedangkan Sun Yang menceritakan tentang legenda 10 matahari yang ada di bumi. Karena semuanya naik secara bersamaan, seorang pahlawan bernama Ho Yi memanah 9 dan menyisakan 1 matahari untuk manusia. Ada peradaban lama yang percaya pada dewa matahari sebagai penguasa dan penentu nasib manusia. Oleh karena itu, manusia harus berdoa dan mengumpulkan amal kebajikannya. Sedangkan peradaban yang lebih maju meyakini bahwa nasib manusia ada di tangannya sendiri. Itulah yang membuat semua ingin menjadi pahlawan seperti Ho Yi. Tapi pada akhirnya malah menjadi Ikarus yang jatuh dan tenggelam ke dasar laut. Cepat atau lambat, alam semesta akan membalas apa yang manusia lakukan terhadapnya. Acara minum bersama pun dibubarkan. Wang Yun mempersilahkan semua untuk menginap di rumahnya. Namun pasangan mahasiswa itu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka, menjelajahi seluruh daratan sambil menikmati hari-hari terakhir di dunia. Sun Yang tidak menyangka penjabaran tentang kondisi tubuhnya merupakan kata-kata terakhir dari Ilsa. Ternyata laporan penting yang hendak disampaikan Ilsa adalah baterainya yang akan segera habis. Sun Yang mengenang masa-masa kebersamaan mereka selama 7 tahun, di mana Ilsa selalu menemani Sun Yang sejak awal pemuda itu membangun websitenya. Sun Yang berpikir hidupnya bagaikan hukum termodinamika kedua, yang mana suatu sistem akan menjadi lebih kompleks dan rumit dari waktu ke waktu. Ternyata hukum itu juga berlaku dalam hubungan percintaan. Setidaknya itulah yang dirasakan Chen Mu ketika masih berhubungan dengan mantan pacarnya. Tapi siapa yang peduli? Mungkin juga tidak akan ada lagi hari esok. Mereka berdua meneriakkan sekencang-kencangnya persetan dengan hari esok. Pagi hari yang gelap, Sun Yang menghampiri Wang Yun yang sedang menyendiri dengan segelas anggur di tangannya. Sun Yang tidak menyangka bahwa seorang miliarder seperti Wang Yun menerima akhir dunia begitu saja, tidak seperti orang kaya lain yang melarikan diri ke planet lain atau bersembunyi di bunker bawah tanah. Di sini Wang Yun menjelaskan bahwa hal-hal seperti itu tidak ada gunanya. Sebelumnya bumi telah melewati 5 masa kepunahan dan manusia selalu berhasil selamat walaupun hanya 30% yang hidup. Namun kali ini keadaannya berbeda.
manusia telah tiba di titik akhir. Sebelum menerima telepon dari Sun Yang, Wang Yun telah mengetahui tentang KIC 846. Namun ketua komisaris tidak memperbolehkannya menyebarkan berita tersebut karena hanya akan menghancurkan bisnis perusahaan Helios. Simulasi pun telah dilakukan, sebuah wormhole yang berkorelasi 96% dengan wormhole yang menelan KIC 846 akan menelan matahari kita. Semua planet akan meninggalkan orbitnya sehingga sistem tata surya kita akan menjadi kacau. Wang Yun menduga ada peradaban yang lebih maju di luar sana sedang berusaha mengambil energi dari bintang-bintang lain dan mengakhiri seluruh kehidupan yang berada di sekitarnya. Akhirnya, karena melihat tekad yang kuat pada diri Sun Yang, Wang Yun memberikannya sebuah koordinat lagi yang kali ini menuju ke distrik 4 serta sebuah jam tangan mekanik. Perjalanan Sun Yang dan Chen Mu berlanjut. Chen Mu membawa semua barang-barangnya termasuk tanaman yang diberi nama Lil Green. Gadis itu merasa cemas karena tanamannya terlihat layu. Namun menurut Sun Yang, itu merupakan hal yang wajar, yang lemah akan lebih dulu mati di tengah-tengah bencana. Sama halnya seperti si kaya yang akan bertahan hidup dengan cara pindah ke planet lain menggunakan sebuah roket seperti yang mereka saksikan. Sedangkan yang miskin akan tetap di bumi dan meratapi nasibnya di akhir dunia. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, mereka pun tiba di distrik 2. Namun Chen Mu terlihat kesal karena Sun Yang tidak mau menghentikan mobil ketika ada seseorang yang meminta pertolongan. Dan hal itu tidak membuat manusia berbeda dengan hewan. Akhirnya mereka pun berpisah. Sun Yang melanjutkan perjalanannya ke sektor 4 seorang diri. Namun di tengah perjalanan, pemuda itu merasa kesepian dan akhirnya memutuskan kembali ke sektor 2 memeriksa keadaan Chen Mu. Hampir seluruh distrik tertutup oleh es. Di sebuah apartemen, akhirnya pemuda itu menemukan Chen Mu yang terlihat murung karena keluarganya sudah tidak berada di sana. Mereka telah pergi meninggalkan Chen Mu. Merasa penasaran, Sun Yang mencoba mencari petunjuk di kamar tidur. Ternyata orang tua Chen Mu telah dibunuh. Sun Yang menemukan secari kertas yang berisi pesan-pesan terakhir dari orang tua Chen Mu. "Selamat ulang tahun anakku. Maafkan kami tidak bisa menjadi orang tua yang baik. Dikala kau butuh perhatian dan cinta, kami hanya memberikanmu pertengkaran. Ini akan selalu menjadi sebuah penyesalan bagi kami. Kami berharap kau bisa mempercayai satu hal, bahwa kami selalu mencintaimu." Chen Mu merasa sangat terpukul dengan kematian kedua orang tuanya. Tangisannya pecah setelah dia membaca pesan terakhir dari ayah dan ibunya. Setelah Chen Mu mendoakan kedua orang tuanya, Sun Yang mengakui bahwa dirinya adalah seorang yatim piatu. Bahkan Sun Yang tidak mengetahui kapan dirinya lahir. Tanggal lahir di KTP-nya adalah tanggal pertama kali dia diadopsi. Inilah alasan mengapa Sun Yang tidak mau membicarakan tentang zodiak. Kini mereka sama-sama yatim piatu dan tidak mempunyai keluarga lain dalam hidup mereka. Akhirnya, Sun Yang mengajak Chen Mu ikut bersamanya ke distrik 4. Walaupun tidak tahu apa yang akan menanti mereka di sana, tapi mungkin saja peluang hidup di sana lebih besar. Lagi-lagi Sun Yang dan Chen Mu bertemu dengan orang-orang kurang beruntung yang memohon pertolongan. Sun Yang tetap mengabaikan orang-orang itu demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin mereka memang tidak berniat untuk melakukan kejahatan, namun dalam keadaan seperti sekarang, semua bisa dengan terpaksa melakukan hal itu. Terbukti ketika Sun Yang menghentikan mobil mereka yang bermasalah. Orang-orang yang sebelumnya meminta pertolongan langsung berlari menuju ke arah Sun Yang dan Chen Mu. Ditambah seorang lagi yang datang dari depan mencoba mengepung mobil mereka. Untungnya Sun Yang berhasil mengatasi masalah mobil mereka dan langsung melanjutkan perjalanan. Sun Yang tidak mampu lagi menahan rasa sakit pada kakinya yang cedera akibat dipukul oleh perampok. Sehingga mau tidak mau, kendali mobil diserahkan kepada pemiliknya, yaitu Chen Mu. Sun Yang mengajarkan Chen Mu sebisanya tentang cara menyetir, sampai akhirnya secara perlahan-lahan Chen Mu pun mulai lancar dan Sun Yang bisa beristirahat. Beberapa waktu kemudian, Chen Mu melakukan kesalahan. Akibat tidak mengikuti jalur pada peta, kini mereka tiba di sektor 3. Sialnya lagi, kini daya pada mobil mereka hanya tersisa 15%. Ditambah tidak ada satupun pos pengisian daya yang beroperasi. Akhirnya di sudut jalan, mereka menemukan sebuah rumah tua yang listriknya menyala. Karena penasaran, Sun Yang dan Chen Mu menghampiri rumah tersebut dan berharap penghuninya bisa membantu mereka mengisi daya mobil. Untungnya mereka disambut dengan ramah oleh pasangan suami istri penghuni rumah itu. Menurut penjelasannya, pasangan itu sudah lama tidak bertemu dengan orang-orang, apalagi sejak menghilangnya matahari. Namun, walaupun demikian, sebagian kecil rumah di distrik 3 masih tetap menyala karena mereka masih ada yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar.
Sejak awal Sun Yang sudah menaruh kecurigaan kepada pasangan suami istri itu. Namun Chenmu terus meyakinkannya untuk bersikap lebih ramah. Hingga akhirnya Chenmu dikurung di kamar mandi dan Sun Yang yang kakinya pincang dengan mudah dilumpuhkan. Kekesalan Sun Yang semakin menjadi karena mobil mereka dirampas. Dia sudah tidak mau melanjutkan perjalanan karena kepincangannya hanya akan menjadi beban bagi Chenmu. Lagi pula, dia juga tidak mengetahui harapan apa yang menanti mereka di distrik 4. Tapi Chenmu tidak mau menyerah. Gadis itu tetap memaksa Sun Yang ikut walaupun harus membopongnya sepanjang jalan. Perjalanan mereka kini semakin berat karena selain suhu yang terus menurun, oksigen di bumi juga semakin menipis. Chenmu tidak tega melihat Sun Yang terus memaksakan diri untuk berjalan. Gadis itu berpura-pura lelah dan lapar, sehingga Sun Yang pun mengajaknya beristirahat. Mereka menikmati semangkuk mie instan dengan pemandangan langit yang begitu indah. Sun Yang menjelaskan tentang galaksi Bima Sakti. Sudah bertahun-tahun dia tidak pernah melihat pemandangan seperti saat ini. Tidak ada mobil yang mau berhenti untuk menolong mereka. Sebuah karma yang menyebalkan, karena sebelumnya Sun Yang tidak menolong siapapun. Beberapa waktu kemudian, mereka memasuki kawasan pasar dan industri, yang mana terdapat listrik. Selain itu, mereka juga menemukan mobil Chenmu yang sebelumnya dirampas. Namun hal mengerikan terjadi di hadapan mereka, yaitu sebuah pembunuhan. Sun Yang membiarkan dirinya ditangkap demi mengalihkan perhatian. Tapi Chenmu tidak bisa menerima hal itu. Persetan dengan hari esok. Kata-kata itu selalu terngiang di dalam benaknya. Lalu gadis itu nekat menyelinap masuk, mengikuti orang-orang yang membawa Sun Yang. Ternyata orang-orang itu menjalankan pembangkit listrik dengan menggunakan batu bara. Orang-orang yang ditangkap dipaksa bekerja seperti budak dengan imbalan makan, minum, tempat tinggal, dan juga oksigen. Salah satu dari orang-orang itu yang sepertinya adalah pemimpin mereka, memberikan kata-kata penyemangat bahwa mereka bekerja sebagai keluarga demi kelangsungan hidup manusia. Kalimat-kalimat itu terdengar begitu konyol bagi Sun Yang, karena dia baru saja melihat seseorang yang disebut keluarga ditembak mati oleh mereka. Sun Yang pun mengajak para pekerja lain bersatu untuk memberontak karena di distrik 4 kemungkinan mereka akan mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Karena sang pemimpin itu merasa kesal, akhirnya Sun Yang pun dikurung di ruangan lain. Chenmu yang berhasil menyelinap tidak menyia-nyiakan kesempatannya. Dengan sebuah pipa besi, gadis itu menghancurkan gembok sehingga berhasil membebaskan Sun Yang. Sang pemimpin yang mendengar kegaduhan yang ditimbulkan Chenmu mendatangi ruangan tersebut. Beruntung Sun Yang dan Chenmu berhasil memperdaya pria jahat itu. Sebuah semprotan merica yang tepat mengarah ke mata cukup membuat pria itu menderita. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Sang pemimpin yang masih belum menyerah memerintahkan anak buahnya untuk ikut mengejar Chenmu dan Sun Yang. Beberapa tembakan pun dilepaskan, namun Sun Yang dan Chenmu sudah berhasil mencapai mobilnya dan langsung melarikan diri. Di perjalanan Sun Yang menandai lokasi tujuan mereka, karena mungkin saja pemuda itu tidak akan bertahan akibat terkena tembakan. Beberapa waktu kemudian, setelah perjalanan panjang menahan kantuk, akhirnya Sun Yang dan Chenmu tiba di jalan masuk distrik 4. Sun Yang mencium bau belerang dan melihat asap putih yang ternyata dari energi panas bumi. Inti bumi menciptakan sejumlah energi besar melalui fusi nuklir. Diperkirakan semua energi tersebut bisa menyokong kehidupan manusia selama miliaran tahun. Sebuah penunjuk arah semakin membuat mereka yakin untuk segera menuju ke distrik 4. Sangat disayangkan, walaupun tujuan mereka sudah di depan mata, Sun Yang dan Chenmu gagal mencapainya. Daya pada mobil mereka telah benar-benar habis, ditambah suhu yang terus menurun dan oksigen yang semakin menipis. Kabar baiknya kita masih memiliki oksigen di tabung, yang akan membuat kita bertahan selama beberapa jam. Dan kabar buruknya, kau akan menghabiskan beberapa jam terakhir di bumi bersamaku. Kalimat yang diucapkan oleh Sun Yang berhasil membuat Chenmu tertawa di tengah-tengah keputusasaannya. Perasaan di antara mereka pun benar-benar tumbuh. Sun Yang yang selalu memuja keindahan langit, akhirnya menemukan sesuatu yang tak kalah indahnya di bumi. Sedangkan Chenmu yang selama ini hidup dalam kegelapan, untuk pertama kalinya menemukan cahaya ketika matahari benar-benar menghilang. Cinta bisa datang kapan saja, bahkan mungkin di saat-saat kehidupan kita akan berakhir. Sun Yang dan Chenmu pun saling bergenggaman tangan, menikmati saat-saat terakhir mereka dihiasi dengan pemandangan langit, di mana Merkurius dan Venus terlihat begitu dekat. Beberapa waktu kemudian, sebuah mobil datang menghampiri Sun Yang dan Chenmu, yang ternyata adalah sepasang mahasiswa yang pernah bertemu dengan mereka. Dan akhirnya mereka pun dibawa ke sektor 4.
Film pun ditutup dengan sebuah pemberitaan siaran darurat bahwa pemerintah saat ini sedang meningkatkan konstruksi yang berfokus pada pemanfaatan panas bumi dan tak lama lagi akan menyediakan ruang bawah tanah untuk semua orang. Planet bumi yang sudah tidak memiliki matahari melakukan perjalanan antar bintang. Secara ajaib, berdasarkan lintasannya, bumi akan menuju sistem tata surya terdekat, yaitu Alpha Centauri, yang memiliki 3 matahari. Akankah umat manusia sanggup bertahan hidup hingga bumi menemukan matahari barunya? Dan tamat. Bagaimana dengan alur ceritanya? Apakah menarik? Sebuah film yang cukup menarik dengan anggaran rendah, yaitu kurang lebih sekitar $250.000 US dan difilmkan selama 14 hari. Namun pastinya ada beberapa kekurangan. Oleh karena itu, mari kita masuk ke segmen penjelasan. Ketika Sun Yang bertemu dengan Wang Yun, mereka membicarakan tentang apa yang terjadi pada matahari, yang mana muncul sebuah lubang hitam atau black hole atau wormhole secara misterius di pusat matahari sehingga menelannya. Secara teori itu sangat tidak mungkin karena berlawanan dengan hukum termodinamika 1 yang berbunyi energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Oleh karena itu mereka berpikir bahwa hilangnya matahari akibat ulah makhluk asing yang berupaya mengambil energi bintang sekaligus memusnahkan kehidupan di sekitarnya. Menurut saya ini ide yang bagus dengan menempatkan makhluk asing pada sebuah hipotesis sehingga menghemat budget film yang minim. Tentunya ini membuat beberapa penonton penasaran tentang makhluk apa sebenarnya yang dengan rakus mengkonsumsi bintang-bintang di galaksi. Mungkin jika mengarah ke fiksi ilmiah kita bisa berpikir makhluk dari galaksi lain dan sebagainya. Tapi dari hasil penelusuran saya di beberapa artikel beberapa tahun yang lalu, seorang astronom Australia mengaku telah mengidentifikasi adanya bagian dari alam semesta yang menggantungkan hidupnya dari matahari, yaitu berupa black hole yang mengkonsumsi energi matahari setiap 2 kali sehari. Dilansir melalui Astronomy Now, lubang itu terus tumbuh dan berkembang dengan cepat. Bahkan karena energinya didapat dari matahari, cahayanya terlihat lebih terang ketimbang galaksi lainnya. Namun sejauh ini saya belum bisa memastikan bahwa artikel ini benar atau hanya hoax. Ini salah satu yang menjadi kekurangan film Last Sunrise. Tidak seperti film-film bencana lain yang mana ketika bencana datang, pemerintah dengan sigap mengerahkan pasukan militernya untuk menjaga agar keadaan tetap terkendali. Bahkan biasanya para tentara terlihat mengarahkan para penduduk untuk menuju ke tempat pengungsian atau bunker. Tapi di film ini semua itu nihil. Pemerintah hanya menyebarkan berita lewat siaran darurat, menjanjikan distribusi listrik, dan pembangunan bunker baru dimulai di akhir film setelah ditemukannya solusi penyokong kehidupan, yaitu panas bumi. Bahkan yang membagikan persediaan makanan hanya petugas-petugas biasa yang tidak bersenjata dan sepertinya mereka kewalahan dalam menghadapi para perusuh. Ini lebih tidak masuk akal lagi. Sejak hilangnya matahari, kita semua mengetahui seluruh teknologi lumpuh dan manusia hanya mengandalkan baterai sel yang mampu bertahan selama 1 hari. Oke, mungkin yang mentenagai roket itu adalah puluhan atau ratusan baterai sel. Tapi kemana tujuan mereka? Seluruh planet di tata surya sudah tenggelam dalam kegelapan. Dan jika memang menuju ke tata surya lain, dibutuhkan berapa baterai sel untuk mendorong kapal antariksa mereka? Belum lagi mereka harus menemukan planet yang benar-benar layak huni, yang mana mungkin akan memakan waktu ribuan tahun. Saya tidak mengerti mengapa alur ceritanya berujung hampir sama dengan The Wandering Earth. Namun daripada mengharapkan bumi mencapai tata surya Alpha Centauri, mungkin sebaiknya berharap bumi tidak menabrak planet lain. Karena hilangnya matahari menyebabkan tata surya menjadi seperti meja biliar, dengan bumi sebagai bola nomor 8-nya. Planet-planet lain dan bumi akan saling berhantaman dengan kecepatan tinggi. Hal ini bisa dilihat di dalam film. Planet Merkurius dan Venus terlihat begitu jelas di langit, dan jarak antara 2 planet itu pun berdekatan. Mungkin yang ini tidak terlalu penting, tapi entah kenapa nanti pasti ada yang bertanya, itu cewek nggak bisa bawa mobil tapi kok punya mobil bang? Itu cewek ngelawak apa gimana bang? Oke, biar saya jelaskan. Ketika Chenmu mabuk-mabukan bersama Sun Yang, dia sempat menceritakan tentang kisah asmaranya yang kandas. Saya pikir Chenmu adalah seorang gadis yang sangat mencintai kekasihnya, sehingga dia mau membelikan apa saja demi kebahagiaan sang kekasih. Selain mobil, juga ada sebuah sepatu bot yang ditemukan Sun Yang, dan juga majalah dewasa yang mana semua milik mantan kekasih Chenmu. Sambil menceritakan tentang rasa kekecewaannya terhadap sang kekasih, Chenmu menunjukkan pergelangan tangannya kepada Sun Yang. Saya pikir mungkin gadis itu sempat melakukan beberapa kali percobaan bunuh diri. Begitulah cinta, deritanya tiada akhir.
namun terkadang datang di saat-saat tidak terduga, bahkan saat akhir dunia. Sebuah pesan yang saya tangkap dari kisah Ikarus dan Houyi. Pada dasarnya, kebanyakan manusia ingin menjadi pahlawan, namun mereka sering melupakan tujuan awalnya, sehingga berubah menjadi ambisi. Oh iya, saya tidak membenci film La Sunrise. Saya tahu ini film drama romance bencana apokaliptik. Hanya saja saya sangat menyayangkan bagian scenes yang awalnya sudah sangat kencang menjadi loyo di akhir film. Bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar, atau bisa DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Terima kasih teman-teman semua. Sekian dulu video kali ini dan jangan lupa share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!